Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Pagi hari ini kami bersama umat-umat-Mu di tempat ini. Memuliakan, meninggikan nama-Mu melalui nyanyian kami. Terimalah segala pujian kami Tuhan. Terimalah segala pengagungan kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Nama-Mu diagungkan dan dimuliakan. Haleluya. Tuhan kami juga rindu diterangi, dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan sambut firman-Mu itu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk mimbar ini pagi hari ini dan nanti sore. Dan sudah menjadi komitmen kami berdua antara saya dengan Pak Gatot. Ya dulu saya di sini, jadi ketika saya keluar pun kita menjalin hubungan yang baik. Pak Gatot tetap bapak saya tetap anak dan muridnya, saudara ya. Saya bisa begini juga karena beliau ya yang membuat saya bisa kuliah. Juga karena beliau, karena Pak Gatot, sehingga kami tidak bisa terpisahkan. Ya, kami sering main ke rumah Pak Gatot dan Pak Gatot juga sering main ke rumah kami. Saya juga sudah sering melayani di sini, Pak Gatot juga sering melayani di sana atau ibu ya. Jadi kami sudah seperti keluarga sendiri dan pagi hari ini tua-tua gereja ada yang beberapa yang hadir ya, ada Pak Yahya, Pak Budi, Bu Weli datang enggak hari ini? Mana tuh? Orang pakai masker tidak kelihatan semua. Semuanya kelihatan cantik kalau pakai masker itu saudara ya. Jadi semuanya bagus-bagus, nggak ada yang jelek kalau pakai masker. Saya malu kalau buka masker saudara, karena saya sudah ompong 3 saudara ya. Ya sudah ompong saya, tapi tertolong dengan adanya masker ini tertolong. Jadi kelihatan ganteng saudara ya. Ya kalau dibuka nggak tahu, nggak karuan wajahnya saudara. Ya baik, puji Tuhan juga yang lain, salam dari keluarga saya ya. Atas berkat doa-doa Bapak Ibu. Ya anak kami yang pertama sekarang sekolah Alkitab sudah tingkat 2 ya. Dan puji Tuhan anak kami yang nomor 2 tak tanya mau jadi hamba Tuhan enggak. Dia berkata enggak mau. Kenapa? Moh jadi hamba Tuhan balik bengi terus dari gitu saudara ya. Ya enggak apa-apalah jadi apapun kamu ya. Yang penting kamu anak papa yang ganteng saya bilang gitu. Tapi tadi malam tak tanya dia, kamu mau belajar alat musik? Karena yang mau ngajari cantik saudara, dia mau saudara. Nah, kayak bapak kayak saudara ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah saya taruh di tema di Facebook ya, ataupun di medsos yang lain, saya mencoba untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini untuk ngelengke bahwa Gusti, bahwa Allah yang kita sembah itu tidak pernah tidur. Katakan amin. Bahwa Allah kita itu Allah yang memperhatikan, melihat, dan dia ada buat kita semua. Walaupun kondisi seperti saat ini. Siapa sih yang tidak susah hari-hari ini saudara? Semua, karena ini perubahan zaman, perubahan hidup, ya perubahan metode, semuanya berubah. Nah kalau mindset kita tidak ikut berubah, cara ibadah saja kita sudah berubah, ya kan? Jaraknya udah jauh-jauh. Tadi kesleo, ya toh, lidahnya yang memimpin pujian. Mari kasih jabat tangan kan kira, wah kena Taurat saudara kalau jabat tangan saudara ya. Nggak boleh, ya. Nah sudah berbeda. Nah oleh sebab itu tantangan zaman yang semakin tidak menentu ini. Saya mau mengajak saudara sama-sama mari kita mengingat bahwa Gusti Yesus Allah kita boten sari, katakan amin. Artinya apa? Mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam kitab Keluaran Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan bahas waktu Yesus tidur di paraunya di paraunya murid-murid, tapi saya akan mencoba mengupas dari kitab Keluaran Saudara. Mari kita baca Keluaran pasal yang ketiga Bapak Ibu Saudara.
Ya, puji Tuhan, di sini ada Alkitab, saudara ya. Mari kita baca kitab Keluaran pasal yang ketiga. Yang bawa HP pasti cepat ya, kalau pakai gini lama. Keluaran pasal 3 ayat 7 dan ayat 8, Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan oh ye. Nah, Bapak Gembala kan begitu toh? Masih begitu enggak? Oh sudah enggak ya? Sudah, berarti sudah tak pakai saja, enggak mau pakai mungkin saudara ya. Saya pakainya sama Pak Gembala saudara. Yang sudah ketemu katakan oh ye gitu. Itu Pak Gatot ya. Yuk ayat 7 dan 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Faris, orang Hewi, dan orang Yebus. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat cerita ini dari pasal 2, dari kelahiran Musa, ya dari kelahiran Musa sampai Musa ada di tanah Fir'aun, di kerajaan Mesir pada waktu itu, Musa mulai menginjak dewasa dan melihat penderitaan bangsa Israel. Penderitaannya di mana? Dia merasa dia kaumnya, ya, melihat kaumnya ditindas, suruh kerja paksa, mereka ditindas, dipukuli. Nah, disitulah mulai muncul hati seorang bapa dari Musa. Nah, maka dari itu saudara, kalau kita baca ayat 2, pasal 2, di pasal 2 itu dikatakan di sana mereka mengerang, mereka berseru kepada Tuhan. Nah, sehingga pada waktu Musa melihat ada orang-orang yang berantem, orang Ibrani dan orang Mesir, maka marahlah si Musa dan memukul orang Mesir, akhirnya meninggal. Singkat cerita, takut Musa karena mau dibunuh oleh Raja Mesir atau Fir'aun. Musa pergi ke Midian dan di sana ketemu ya dengan seorang imam dan anaknya cantik dan dia akhirnya menikah. Dan di sana dia menjadi gembala domba. Nah, di saat menggembalakan domba itulah Musa mulai diutus Tuhan. Ya, Musa mulai diutus untuk apa? Menyelamatkan. Untuk menolong, membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu, bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh jalan keluar. Hari ini orang cari duit susah sekali, saudara. Hari ini orang cari untung susah sekali. Banyak pengusaha-pengusaha kecil yang berguguran. Banyak pedagang-pedagang kecil yang berguguran. Mereka butuh jalan keluar. Saya, hamba Tuhan pun, apalagi kita ya, pelayanan di desa, begitu dibilang sudah, atau gereja kami yang kecil gitu ya, sudah dibilang libur, kalau sudah libur, nggak ada kolektor, saudara. Hamba Tuhan hidupnya kan dari situ. Nggak ada kolektor, nggak ada perpuluhan. Lah bagaimana ada perpuluhan? Toko tutup semua. Hamba Tuhan, jemaat, siapapun butuh pertolongan Tuhan. Nah, di saat waktu itu, bangsa Israel mengerang dalam pasal 2. Mereka butuh pertolongan. Namun, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam pasal 2. Allah itu tidak tidur. Kenapa? Coba kita lihat ya di pasal 2 itu. Kita lihat di pasal 2.
Kalau kita lihat di pasal 2 bagian yang terakhir itu, ya. Di sana dikatakan kalau kita lihat mereka mengerang, maka Tuhan mendengar akan erangan mereka. Ya, Tuhan mendengar akan erangan mereka. Nah, terus ketika Musa ada di Midian, Musa bertemu dengan malaikat Tuhan. Nah, ketika Musa bertemu dengan malaikat Tuhan, disitulah Tuhan berfirman. Disitulah Tuhan bicara kepada Musa. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dia bicara apa? Karena Allah mendengar, melihat orang-orang itu sangat menderita dalam tekanan, maka Allah itu yang dikatakan Allah mboten sari, Allah tidak tidur itu. Dia mendatangi Musa. Dia berkata begini, saudara ya. Mari kita lihat di ayat yang ke-8 itu. Ya, kita perhatikan pelan-pelan. Di ayat yang ke-7, Bapak Ibu dikatakan apa? Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Ada 3 hal yang Tuhan katakan di poin yang pertama. Ketika bertemu dengan Musa. Bukti bahwa dia tidak tidur. Dikatakan, aku telah memperhatikan. Apa yang diperhatikan Allah? Di ayat itu dikatakan kesengsaraan. Siapa di sini yang merasa sengsara hidup kita? Dia memperhatikan kesengsaraan bangsa Israel. Lalu dikatakan dia atau aku telah mendengar seruan mereka. Yang ketiga dikatakan aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi Allah yang tidak tidur itu dia melihat, mengetahui, memperhatikan penderitaan bangsa Israel pada waktu itu. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah Israel rohani. Kita juga dapat hak untuk diperhatikan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu memperhatikan. Tapi ingat Bapak Ibu, Dia memperhatikan kita, Dia mendengar kita, Dia mengetahui, tapi dengan cara Tuhan. Saudara, pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita mau rasakan. Coba saudara bisa lihat di kanan kiri kita. Siapa yang sudah tidak ada. Siapa yang sudah mendahului kita. Kalau kita masih ada, itu semua karena pertolongan siapa? Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Allah berjanji kepada Musa. Setelah dia memberitahu bahwa dia ngerti, dia tahu, dia akan memperhatikan. Allah kita, Allah Yehova Jireh. Dia Allah yang turun tangan. Dia tidak hanya berteori, ingin memperhatikan. Dia tahu, dia mendengar. Tapi dia tidak hanya mendengar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengeluh kepada orang yang kita andalkan. Saya begini, saya sakit begini, saya sedang butuh ini. Orang yang kita ceritani, orang yang kita ajak ngomong, dia mendengar. Tapi kadang orang itu tidak mau tahu masalah kita. Ada orang sudah mau tahu masalah kita, mau mendengar. Tapi tidak mau menolong. Nah, tapi kita lihat Allah, ya. Allah kita yang hebat itu. Di ayat yang ke-8 itu Bapak Ibu, kita baca ya, ayat 8. Sebab itu aku telah turun. Telah apa saudara? Berarti kalau dia katakan aku telah turun, dia ada di mana? Dia ada di atas. Dia ada di surga. Dia ngomong sama Musa,
Aku memperhatikan umatku. Aku tahu umatku sedang sengsara. Aku mendengar erangan mereka, maka aku turun. Aku telah turun. Allah turun untuk apa Bapak Ibu? Mari kita lihat. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Jadi kalau mau saya aplikasikan dalam kehidupan kita, Allah mau turun tangan untuk turut bekerja apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Allah kita bukan Allah yang cuma berteori, hanya berjanji, tapi dia akan menggenapi apa yang dia janjikan. Dia akan turun tangan, melepaskan, menuntun, menolong untuk keluar dari Mesir. Mesir bicara penderitaan, Mesir bicara kesengsaraan. Dan Allah kita yang tidak tidur itu, dia akan bawa kita keluar. Siapa yang mau diajak Tuhan keluar dari masalah kita? Haleluya. Yang pagi hari ini mendengarkan firman dengan baik. Dan aminkan firman ini. Saya sedang bukan mengsugesti saudara. Karena firman Tuhan itu harus kita percayai. Ketika saudara percaya, kalimat ini, Allah turun tangan dan melepaskan, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Imani. Firman Tuhan datang untuk kita. Dia bicara apa? Dia sedang bicara kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Dia akan turun tangan. Dia akan membawa keluar Bapak Ibu Saudara dari persoalan hidupmu. Haleluya. Kok kayak takut-takut ya saudara ya? Jangan takut saudara. Senyum enggak kelihatan kok mau pakai masker kok. Bilang amin juga enggak kelihatan. Haleluya. Nah saudara, tapi untuk membuat Allah turun tangan, untuk membuat Allah itu membawa kita keluar, kita ingat yang diulang-ulang oleh Alkitab tadi. Dalam pasal 2, di ayat yang terakhir, di pasal 2 ayat terakhir tadi berkata, aku mendengar erangan mereka. Ada kalimat kata erangan mereka. Erangan itu berarti apa saudara? Ya sebuah kayak, waduh Tuhan, ya kata-kata yang mengeluh kepada Tuhan, Tuhan aku sudah tidak kuat. Lalu dalam firman Tuhan yang dikatakan kepada Musa juga dikatakan, aku telah mendengar seruan. Kalimat kata seruan ini kita garis bawahi. Kalau Tuhan mau turun tangan dalam hidup kita, Bapak Ibu mau Tuhan menuntun kita, menolong kita. Jangan lupa berseru. Katakan berseru. Dalam Alkitab yang lain, Mazmur Daud berkatakan, dia berseru dengan suara yang nyaring. Sampai Allah mendengar seruan doaku. Yeremia 33 ayat 3 berkata apa saudara? Kita lihat ya, Yeremia 33. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Mau Tuhan menolong kita? Jangan diam saja. Mau Tuhan menuntun kita? Jangan diam saja. Karena Allah itu mendengar seruan kita. Bahkan dalam kalimat-kalimat hamba Tuhan, kalimat-kalimat tokoh Alkitab, dikatakan dia mengerti tetesan air, bahasa air mata kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita berseru kepada Tuhan. Siapa lagi saudara? Bartimeus. Dia orang yang kena kusta. Ketika Yesus lewat, dia berkata apa? Yesus anak Daud. Sebelum kalimat Yesus anak Daud ada kata, maka berserulah Bartimeus. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bukankah hari-hari ini kita butuh belas kasihan Tuhan? Haleluya. Anak kita sekolah daring,
Ya kan? Mau ngapa-ngapa harus ada vaksin dulu. Saya kemarin di pasar saja dioperasi, saudara. Saya goncengkan sama istri saya gitu ya. Sudah berdorotan bawa belanjaan itu stop sama Pak Polisi, saudara. Pak minta surat vaksinnya. Waduh, lagi ini juga dompetnya piye gitu, saudara ya. Wes langsung tak toke dompetnya wae. Ini loh Pak, saya ini pendeta, tokoh masyarakat. Gak mungkin kalau gak vaksin. Oh ya sudah Pak lewat gitu, saudara. Rupanya kartu pendeta bisa buat nganu, saudara. Buat gantikan kartu vaksin, saudara. Ya tokoh masyarakat, pendeta itu yang pertama yang divaksin sebelum jemaatnya, sebelum masyarakat, saudara. Jadi Bapak Ibu, berserulah kepada Tuhan. Ya, berserulah kepada Tuhan. Contoh yang konkret nanti lihat baca Bartimius itu. Ketika Bartimius berseru, orang di sekitarnya itu jeleh, risih, karena dia berteriak-teriak. Bukankah ketika kita menangis di rumah, berdoa, berbahasa roh, kita rajin ke gereja, berdoa, menyembah Tuhan, minta pertolongan. Bukankah orang suka berkata, sok rohani, betul? Bukan orang suka berkata, doa kok banter-banter, koyo Tuhan ini budek wae, kan gitu saudara. Tapi kita firman Allah berkata, berserulah dengan suara yang apa saudara? Nyaring. Dan perhatikan, cara Tuhan memperhatikan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, dia turun tangan. Sebelum turun tangan, dia sudah memperhatikan kita. Apa yang harus dikerjakan dalam hidup kita. Saya kalau mau bersaksi banyak sekali Bapak Ibu. Ini kesaksian yang masih hangat saudara ya. Cara Tuhan memperhatikan. Ya, cara Tuhan memperhatikan itu berbeda dengan cara pandang, cara memperhatikannya manusia. Kalau Tuhan memperhatikan kita itu pasti dan apa saudara, tepat pada waktunya. Saya punya mobil saudara. Ini bentuk pemeliharaan Tuhan yang pertama. Dulu saya beli mobil sama Pak Gatot ya. Itu harganya 17 juta. 3 tahun yang lalu ada jemaat saya sakit, dioperasi, sininya sempal karena tabrak sama orang mabuk. Dasar harga 20 juta, belum sembuh. Dia nangis-nangis ke gereja. Mobil saya jual, uang tak kasih dia semua. Wis berobat. Wah saya bingung, kalau pelayanan harus jemputi jemaat, piye? Tetapi saudara, tidak lama, 3 bulan kemudian, dia tahu tangisan saya. Allah tahu bahasa air mata saya. Saya berkata, Tuhan, sembuhkan orang-orang yang kami tolong lewat tangan hamba-Mu. Tuhan, kembalikan apa yang pernah kami miliki untuk menopang pelayanan. 3 bulan kemudian, ada jemaat dapat bonus 38 juta. Dia berkata sama saya, Pak Timo, ini ada berkat 38 juta. Tapi yang 8 juta buat anak saya ya, Pak Timo 30 juta. Duit dikasih, enggak 5 menit diminta lagi. Duh, jaluk neh. Pak, tak belikan mobil ya Pak. Saudara ya, tak belikan mobil. Dan saudara, akhirnya saya dibelikan mobil Panther. Harganya 65 juta kalau nggak salah. Sampai sekarang. Ya namanya mobil tua saudara. Ya kan? Kemarin penderitaan muncul lagi saudara. Ya kan? Karena mobil itu sering buat ngangkuti jemaat kan, ya wes mobil kesel gitu. Saya kalau jemput gitu kan, masuk 8 orang, 10 orang gitu. Apalagi ibu-ibu kan lembu-lembu ya. Kayak Bu Yono ini kan segitu semua kan mobilnya mesti gini-gini saudara ya. Lah, saudara, akhirnya power steeringnya jebol, saudara. Waduh, dia bani yang asli 4 juta berapa gitu, saudara ya. Aku dikabari gitu nangis, saudara. Duit sekondi, Gusti minggu ke paling entuk piro aku nangis, saudara. Piye iki, saudara ya. Tapi saudara, saya berani khotbahkan ini karena saya ngalami pemeliharaan
perhatian Tuhan itu dengan cara-caranya yang ajaib Bapak Ibu. Tidak dengan cara-cara kita. Saya pergi jalan-jalan, saya ketemu Mbak Diah ya di mall itu waktu itu. Saya ngantar ibu-ibu tadi seragam untuk singer. Baru mungkin 2 minggu yang lalu. Saya ditelepon sama bengkelnya, Pak Timo, ini habis sekian juta. Waduh, bingung nih kalau gini ya. Kelasnya hamba Tuhan, sakmono ya abot, aku pikir gitu. Saya sama istri cuman, Wisma sembahyang. Istriku sembahyang di gereja ya. Setiap jam 4 sore dia sembahyang di gereja, nangis-nangis gitu saudara ya. Saya ngerasa imano, saya belum nangis saudara. Gitu. Tapi jam 4 pagi saya nangis saudara. Bayari gopo Gusti. Gitu saudara. Terus kayak mengedan kan nangisnya saudara. Nah itu namanya berseru dengan nyaring. Pengen berkat kok nangisnya. Alon-alon, ditahan-tahan. Waduh, ngomong sama Tuhan, aku ini. Gitu, menjerit saudara. Pagi-pagi amin doa, jam 8 ditelepon. Jemaat ini jarang berangkat, saudara. Tapi dia sekali telepon, Pak, mobilnya habis berapa? Gitu. Sekian juta, tak transfer. Loh, kayak orang percaya, saudara. Itu belum selesai. Dia telepon lagi, Pak, buka nomor BCA, Pak. Bu, BRI, aku seneng BRI. Buka BCA, gitu loh. Tak transfer 500, kamu buka BCA. Saya buka BCA. Setelah buka BCA, saudara. Dia transfer lagi di rekening yang baru, 4 juta. Saudara. Untuk apa? Perawatan mobil katanya. Pokoknya untuk mobil. Itulah cara pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, sekarang saya tidak terima gaji dari gereja. Ya, tapi terima perpuluhan 30% dari gereja. Karena GPDI kan otonom, aturannya kebijakan gembala. Dengan demikian maka kami harus banyak bergumul untuk keluarga kami. Tapi justru di saat itulah Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Dikatakan dia akan membawa keluar kita dari persoalan hidup kita. Persoalan saya adalah keuangan. Gitu. Persoalan saya adalah keuangan. Tapi Yesus kan berkata, tidak boleh khawatir. Betul saudara? Saya enggak khawatir. Dan ketika saya tidak khawatir itu, dan ketika saya percaya kepada janji Tuhan, bahwa dia itu mendengar keluh kesah, seruan umat-umatnya. Dia memperhatikan, dia akan turun tangan menolong kita. Ketika saya percaya Bapak Ibu Saudara, justru saudara ya, justru sejak peraturan itu ditegakkan di gereja kami cukup kecil. Kadang 1 minggu itu dapat berapa gitu ya. Ya hanya menangis sama istri. Tapi sejak itu Bapak Ibu, hampir sebulan sekali saya khotbah keluar. Dan ke semua gereja, enggak cuma GPDI. Setiap bulan sekali. Bahkan nolak-nolak, karena saya komitmen sebulan sekali. Ini karena bukan kalau Pak Gatot, saya mungkin nggak mau, saudara. Karena Pak Gatot bapak saya. Sebenarnya bulan ini saya sudah ke Temanggung, besok tanggal 31. Cara memelihara Tuhan kepada kita, itu berbeda. Dia unik, luar biasa. Tuhan juga akan memelihara Bapak Ibu Saudara. Dengan cara-caranya yang unik, amin. Dengan cara-cara Tuhan. Apapun persoalan hidup kita saat pagi hari ini, datang ke rumah Tuhan, berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia akan turun tangan. Ini ada Bu siapa? Saya lupa. Mamanya Niko lupa saya. Bukus ya, Bu Ruli. Anaknya sekarang berjemaat di gereja kami. Setiap ada masalah, itu datang ke pastori sama istrinya. Om, doain ini om. Dia nggak malu. Doa, nangis-nangis. Tapi saya itu melihat, 3 kali dia minta bantu doa saya. Semua dijawab Tuhan. Terakhir kemarin doa, om,
Saya pengen kerja di tempat yang enak, yang ini. Baik, ayo tugasmu berseru. Saya mengaminkan, saya bilang gitu. Saya doakan, dia amin, dia doa, saya amin. Sekarang diterima di pekerjaan yang tidak menyiksa dia. Selama dia nggak bisa ke gereja karena faktor lembur dan lain sebagainya. Ada jalan keluar, saudara. Ya, berseru kepada Tuhan. Dan banyak saudara jemaat-jemaat kami mengalami. Ya, jemaat kami yang baru. Jemaat kami di Teguanu itu. Dia jual mie ayam, saudara. Tetangganya jual mie ayam, sana jual bakso. Hari itu dia tidak ada yang beli, cuma 2 mangkok. Sudah jam 12 siang. Mie ayam itu kalau sore, kalau dia tidak punya kulkas kan bosok, saudara. Sudah jam 1 siang, tidak ada yang beli. Tapi pada waktu itu dia ingat khotbahnya Om Timo. Dia bercerita tentang tempe yang jadi delay. Jadi delay, saudara ya. Yang delay tetap delay, nggak pernah jadi tempe. Kok bisa payu gitu. Dia doa, Tuhan, aku pengen kayak kesaksiannya Om Timo gitu. Yang jual tempe itu diberkati Tuhan, saya juga pengen. Gitu. Ibu-ibu itu, polos banget doanya. Nulis wera iso kok, saudara ya. Tapi kon doa banter. Cuman doanya sebentar. Gitu. Suruh doa makan yuk, Bu, ayo doa makan yuk. Tuhan Yesus, amin, gitu saudara ya. Tapi ketika dia mie ayamnya tidak laku, saudara, dia ngomong, Tuhan Yesus, aku pengen seperti kesaksiannya Pak Timo. Gitu ya. Dalam nama Yesus, amin. Jam 1:30, saudara. Ada rombongan motor, guruk gitu di depan warungnya dia. Saudara. Tukang bangunan, saudara. Golek warung ora ono sing buka, ternyata saudara ya. Ning gone pinggir jalan, rono ono mie ayam, borong mie ayam, saudara. Laku berapa, saudara? 55 mangkok. Lah wong siji loro, saudara. Wah, hari itu dia bersyukur Pak Timo luar biasa. Sejak itu suaminya ya, dia ajak tetangganya datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini saya buka di sana. Nah, sekarang sudah ada 22 jiwa di sana. Itu pergumulan kami, punya gereja di sana. Paling tidak untuk anak kami Semi, saudara. Bapak Ibu, cara Tuhan memperhatikan jemaat juga unik. Cara memperhatikan gembala atau hamba Tuhan juga unik. Yang jelas, Gusti Yesus mboten sare. Amin, saudara. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini, Dia mengetahui, Dia mendengar, Dia memperhatikan apa yang sedang kita perlukan. Mari kita tutup Alkitab kita, tundukkan kepala. Haleluya. Dia Allah yang mengerti, saudara. Mari kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah katakan Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah sekali lagi Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Glory, haleluya. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri,
Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Nanti dengan hormat Ibu Liweli akan berdoa untuk firman Allah yang sudah kita dengar. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini yang menguatkan jemaat Tuhan Philadelphia. Tuhan, jika Engkau berfirman supaya kami berseru kepadamu. Kami yakin Tuhan, jika kami mengangkat tangan, kami berseru kepadamu. Kami percaya Engkau akan turun tangan, Engkau akan campur tangan di dalam setiap persoalan kami. Tuhan, Engkau mengenal apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan kami jemaat-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, pakai lidah mulut kami Tuhan, untuk menyerahkan semua persoalan kami hanya kepadamu. Kami tidak berharap kepada manusia, tetapi sandaran kami hanya kepadamu. Berkati hamba-Mu Bapak Timo Tuhan, yang sudah membentangkan firman-Mu pagi hari ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati apa yang dibutuhkannya Tuhan, campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tolong Bapak Ibu Saudara, semua